Shalom, senang berjumpa lagi dengan saya, masih dalam program Family Discipleship, pemuridan keluarga. Saya merasa terpanggil untuk menyampaikan bagian ini, bukan hanya karena saya menjadi seorang pendidik atau menjadi orang tua yang punya anak-anak, tetapi memang beban ini ada di hati saya untuk terus disampaikan, supaya kita para pendidik, para orang tua, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan utama anak-anak kita. Saya sudah menyampaikan beberapa kebutuhan pada video sebelumnya, dan saat ini saya menyampaikan satu kebutuhan yang sangat penting kita perhatikan, bahwa setiap anak memiliki kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Bahwa setiap anak butuh dicintai dan juga mencintai. Bagaimana agar kebutuhan ini terpenuhi? Maka tentu saja orang tua berperan di dalamnya. Ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu yang pertama, bagaimana kita bisa menanamkan kebutuhan dicintai dan mencintai di dalam diri seorang anak. Pertama, cinta antara orang tua, ayah dan ibu, itu mempengaruhi kemampuan anak untuk mencintai. Anak-anak yang mengetahui orang tuanya saling mengasihi, saling mencintai, hidup dalam keharmonisan dan kesetiaan, lalu memberi perhatian terhadap anak, akan dapat memengaruhi anak memahami apa itu cinta kasih. Nah, ini dalam konteks orang tua yang masih lengkap. Tapi sekalipun orang tua yang single, dia juga bisa menunjukkan bahwa dia memiliki cinta kasih. Tentu terutama kepada Tuhan, ya, tapi kemudian kepada sesama, kepada keluarga. Yang kedua, cinta harus diucapkan dan diikuti dengan tindakan. Perasaan cinta atau kasih perlu diungkapkan, bukan dipendam dalam hati. Misalnya dengan kalimat, aku mengasihimu, saya mengasihi kamu. Itu perlu diucapkan. Akan tetapi tidak cukup hanya dengan perkataan, butuh tindakan. Misalnya dengan menyediakan waktu bersama dengan anak, mendengarkan ceritanya, dan bermain dengan anak, serta menolong anak dalam pemenuhan kebutuhannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, cinta juga meliputi percaya, mau mendengar, dan mau berbagi pengalaman. Orang tua harus membangun kepercayaan terhadap anak-anaknya. Jangan selalu mencurigai anak-anaknya. Orang tua juga harus memberi waktu untuk mendengar anak-anaknya, sekalipun dalam berbagai kesibukan. Orang tua juga harus mau berbagi pengalaman, misalnya pengalaman dalam bekerja, pengalaman dalam melayani, waktu makan, waktu mau tidur, waktu santai, waktu bekerja, atau waktu bermain. Itu bisa menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman kepada anak. Dan yang keempat, cinta mengakui manusia lebih penting daripada benda. Anak-anak boleh saja menerima banyak hadiah atau pemberian benda yang bagus, tetapi hadiah ataupun pemberian tidak melebihi daripada hubungan ataupun relasi pribadi dengan anak. Bahwa anak lebih mementingkan hubungan yang baik dengan orang tuanya. Mereka lebih memerlukan orang tua daripada pemberiannya. Nah, ini hal yang harus kita pahami, sehingga kita tidak bisa menggantikan kasih dengan benda-benda. Dengan memahami hal-hal ini, kiranya kita semakin disadarkan bahwa kita, para orang tua, berperan untuk menumbuhkan perasaan dicintai dan juga mencintai, sehingga anak kita belajar bagaimana menempatkan diri sebagai orang yang dicintai, tapi juga mencintai.
mencintai orang tua, mencintai sanak saudara, mencintai sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.